bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh Pak RK yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat dengan pihak BJB. Kemudian kami masuk lagi untuk mendalami aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan dari Pak RK, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri, termasuk bersama siapa saja, kepentingannya untuk apa saja, dan juga sumber pembiayaannya. Oleh karena itu, karena memang ada aktivitas-aktivitas di luar negeri yang kemudian kami dalami, maka kami juga mendalami berkaitan dengan penukaran-penukaran uang yang dilakukan, ya, di mana dalam periode 2021 sampai 2024 sejauh ini kami mengcapture ada dugaan penukaran mata uang asing ke rupiah yang nilainya juga mencapai miliaran rupiah. Nah, kemudian dalam perkara pengadaan iklan di BJB, pekan ini penyidik juga melakukan serangkaian pemeriksaan kepada para pihak, selain melakukan pendalaman terkait dengan proses-proses pengadaan yang dilakukan, pengkondisian dari pengadaan iklan tersebut, dan juga penyidik mendalami bagaimana komunikasi yang dilakukan Gubernur Jawa Barat saat itu, yaitu Pak RK dengan pihak BJB, ya, sehingga kita sudah mulai bergeser fokus pemeriksaannya. Jadi selain kita fokus di klaster 1 terkait dengan dugaan penyimpangan pengkondisian dalam proses pengadaan iklan, di mana dalam perkara ini KPK sudah menetapkan 5 orang sebagai tersangka, dan saat ini fokus dalam penghitungan kerugian keuangan negara. Jadi penyidik juga paralel intens berkoordinasi dengan pihak auditor negara, dalam hal ini BPK. Kemudian di klaster kedua kami masuk untuk mendalami bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh Pak RK yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat dengan pihak BJB. Kemudian kami masuk lagi untuk mendalami aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan dari Pak RK, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri, termasuk bersama siapa saja, kepentingannya untuk apa saja, dan juga sumber pembiayaannya. Oleh karena itu, karena memang ada aktivitas-aktivitas di luar negeri yang kemudian kami dalami, maka kami juga mendalami berkaitan dengan penukaran-penukaran uang yang dilakukan, ya, di mana dalam periode 2021 sampai 2024 sejauh ini kami mengcapture ada dugaan penukaran mata uang asing ke rupiah yang nilainya juga mencapai miliaran rupiah. Nah, tentu itu semua nanti akan didalami kaitan dari satu keterangan dengan keterangan lainnya, termasuk dari saksi satu dengan saksi-saksi lainnya. Dan ini juga masih akan terus bergulir, dan penyidik tentu nanti masih akan terus menggali dari saksi-saksi lainnya untuk memperkuat bukti-bukti yang sudah diperoleh dalam perkara ini. Kemudian terkait dengan perkara haji, sepekan ini juga kami KPK bersama BPK fokus melakukan pemeriksaan khususnya untuk materi penghitungan kerugian keuangan negara. Termasuk hari ini KPK bersama BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap saudara YCQ dengan materi yang memang masih fokus untuk penghitungan kerugian keuangan negara, sehingga pemeriksaan full dilakukan oleh kawan-kawan dari BPK. Dan pemeriksaan hari ini tentu untuk melengkapi, mendukung proses penyidikan dalam dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan kuota haji yang penyelenggaraannya tahun 2023-2024. Nah, sebelumnya juga kami melakukan pemeriksaan kepada pihak-pihak lain, baik dari asosiasi, dari pihak di Kementerian Agama, yaitu staf ahli Pak Menteri, itu juga didalami soal kerugian keuangan negara, dan juga pihak-pihak dari Biro Travel, ya, sehingga ini kemudian menjadi utuh. Nanti keterangan-keterangan yang sudah disampaikan oleh para saksi dalam sepekan ini nanti akan difinalisasi oleh kawan-kawan di BPK, sehingga
kita sama-sama tunggu dan semoga hasil akhir dari kalkulasi penghitungan kerugian keuangan negara bisa segera selesai sehingga proses penyidikan perkara ini juga bisa segera berprogres lagi ya, dan kita sama-sama tunggu. Oke, silakan, ada pertanyaan? Ya. Ya, karena memang hari ini pemeriksaannya masih fokus dilakukan oleh BPK, yaitu untuk menghitung kerugian keuangan negara. Karena memang pasal yang digunakan dalam dugaan tindak pidana korupsi ini adalah pasal 2, pasal 3, yaitu kerugian keuangan negara. Mas, sebelumnya kan menurut Mahfud mau mendapat kuotanya dikit tuh Mas, 297. Ya. Tadi Gus Yakut juga telah membantah tidak ada kewenangan soal pemberantasan kuota dari Kementerian Agama. Ya. Kalau dari KPK sendiri pendalamannya, Mahfud sendiri mendapat kuotanya banyak atau dikit sih Mas? Ya. Jadi dalam distribusi kuota ini kami juga mendalami dari 20.000 kuota tambahan yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia, kemudian dilakukan diskresi, splittingnya menjadi 50%, 50%. Kemudian dari Kementerian Agama ini mereka kan berkoordinasi ya, berkomunikasi dengan pihak-pihak asosiasi yang mewadahi para biro travel atau PIHK yang menyelenggarakan ibadah haji ini. Kemudian distribusinya di sana, dilakukan di para asosiasi ini kepada para biro travel yang ujungnya nanti ada dugaan aliran uang atas jual beli kuota yang dilakukan oleh biro travel ini kepada oknum-oknum di Kementerian Agama, termasuk juga jumlah kuota yang didistribusikan ya kepada para biro travel ini beragam ya. Tentu ini juga masuk materi penyidikan, mengapa jumlahnya beragam, nah, itu masih terus kita dalami ya, jumlah-jumlahnya demikian, termasuk juga selain tambahan kuota kita juga mendalami soal percepatan-percepatan yang dilakukan ya, karena PIHK atau biro travel itu kan juga sudah punya di awalnya ya, kan sudah ada para calon jamaah yang sudah mendaftar begitu ya, yang tentu dalam ibadah haji khusus kan juga ada antreannya meskipun tidak sepanjang pada ibadah haji reguler yang waktu tunggunya bisa sampai 30-40 tahun ya. Nah, ini juga didalami percepatan-percepatan itu. Ya, sehingga tidak hanya tambahan khusus kuota tambahan khusus ini saja gitu ya, tapi juga percepatan-percepatan itu. Ya, sehingga kita mengenal ada istilah T0 yang memang mendapatkan kuota di tahun ini, membayar di tahun ini kemudian langsung berangkat ya, tapi ada juga yang memang sudah mendaftar di beberapa waktu sebelumnya, tapi kemudian bisa berangkat di tahun ini, padahal seharusnya masih ada masa tunggunya, gitu. Nah, itu juga didalami. Mas, agak sedikit disepil. Ya. Metode penghitungan suara penghitungan kerugian negara ini seperti apa sehingga harus menghadirkan pihak tersangka dulu misalkan. Ini apakah karena dia pernah nerima dihitung itu kerugian negara atau subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment.